Kalau kita mendengar kata laptop kantoran, yang terlintas di pikiran kita adalah laptop tebal yang berat buat dibawa-bawa. Tapi gimana kalau ada laptop kantoran yang tipis, namun punya performa yang secara teori di atas kertas melebihi laptop-laptop yang lebih tebal? Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan lagi membahas sebuah laptop, terutama ini untuk laptop kantoran besutan sebuah brand ternama di kalangan profesional, yaitu Lenovo. Kali ini Lenovo melalui seri ThinkPad-nya ini kembali mengeluarkan seri laptop yang menyasar kelas bisnis, yaitu Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Spesifikasi laptop ini sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 Pro 4750U, RAM 8GB DDR4 3200 MHz Dual Channel Integrated, storage NVMe 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 7 512MB shared memory, dan layar IPS 14 inch touchscreen 8 bit 500 nits dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60Hz. Secara kasat mata, laptop ini memiliki DNA yang sama dengan desain ThinkPad yang sudah sangat populer sejak dahulu kala. Bodinya berwarna hitam pekat dengan matte finish, dengan tulisan ThinkPad berwarna silver di sisi kiri atas, di mana ini tercetak secara diagonal dan ditemani juga dengan LED merah khas logo ThinkPad sebagai pengganti titik di huruf I yang juga berguna sebagai indikator power. Perbedaan mencolok laptop ini dengan seri-seri ThinkPad pendahulunya terdapat pada bobot dan dimensinya. Dengan ukuran 32,8 x 22,6 cm dan ketebalan hanya 1,7 cm, dimensi laptop ini tuh menjadi sangat ringkas banget. Jadi laptop ini bisa diselipin ke ransel ataupun tas kantor teman-teman sekalian. Dan juga laptop ini mempergunakan casing yang terbuat dari bahan magnesium, di mana ini membuat bobot laptop ini menjadi sangat ringan dengan hanya 1,27 kg. Jadi masih enak banget buat ditenteng dengan satu tangan sekalipun. Dengan penggunaan magnesium memang menambah durabilitas dari laptop ini. Walaupun begitu, masih terasa flex yang cukup minim di area panel depan dan juga di area sekitar keyboard. Pada sisi dalam juga tidak banyak variasi yang terlalu mencolok. Hanya terdapat unsur warna putih yang berasal dari font-font pada keyboard dan warna merah dari track point maupun list pada tombol klik kiri dan klik kanan. Di bagian bawah laptop terdapat 4 buah kaki-kaki karet di ujung bodinya dan ada sebuah lubang di sisi kiri sebagai ventilasi udara untuk memastikan laptop ini tidak overheat. Bodinya ini walaupun terlihat premium ya, namun rentan sekali menangkap fingerprint ataupun minyak-minyak yang ada di tangan. Sehingga kalau kita sering bawa kemana-mana, gampang kelihatan banget nih kotornya dari laptop ini. Beralih ke bagian port, Lenovo ThinkPad T14s memiliki port yang terletak di sisi kiri dan kanan dari laptop. Untuk sisi kiri terdapat satu port USB Type-C 3.1 Gen 2, port untuk side dock CS18 yang salah satu sisinya ini ada USB Type-C 3.1 Gen 2, satu port USB Type-A 3.1 Gen 1, satu port HDMI 2.0, dan satu port 3,5 mm stereo jack. Dan di sisi kanan terdapat smart card reader, satu port USB Type-A 3.1 Gen 1 always on, dan satu slot Kensington lock. Di bagian belakang ini terdapat sebuah slot yang mirip seperti handphone, yaitu bisa menampung satu micro SD card dan juga nano SIM card. Walaupun begitu, fasilitas SIM card ini nggak bisa dipergunakan saat ini karena tidak adanya modem integrated yang dipasangkan di laptop ini. Tapi fitur micro SD card-nya ini masih bisa dipergunakan walaupun agak PR buka slotnya. Untuk di bagian layar, Lenovo ThinkPad T14s mempergunakan layar touchscreen berukuran 14 inci dengan panel IPS matte finish yang memiliki resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60Hz. Secara spek sheet-nya, Lenovo sih ini ada beberapa jenis yang ditawarkan ya di laptop ini. Opsi layar yang paling basic yaitu Full HD tanpa touchscreen dan dengan brightness 250 nits dan juga kontras rasio 700:1. Namun untuk model yang kita review kali ini memiliki layar tertingginya yaitu dengan brightness 500 nits, kontras rasio 1000:1 dengan color gamut juga yaitu 72% NTSC. Jadi kualitas layarnya ini bukan hanya cerah namun juga akurat secara warna sehingga bisa menjadi nilai plus buat kita yang berkecimpung di dunia desain. Yang menjadi keunggulan di layar tertingginya ini adalah fitur namanya Privacy Guard. Fitur ini sangat menarik karena layarnya ini bisa membatasi sudut pandangnya secara elektronik hanya dengan menekan tombol Fn dan D. Dengan sudut pandang yang lebih sempit, maka orang di sebelah kita nih nggak bisa mengintip apa yang kita lihat di layar.
Beralih ke bagian bezel, Lenovo ThinkPad T14s memiliki ukuran bezel atas sebesar 1,7 cm, bezel kanan dan kiri sebesar 0,8 cm, dan 2,8 cm di sisi bawah. Pada bezel bawah juga terdapat logo Lenovo yang tercetak agak samar di sisi kiri, dan juga tulisan T14s di sisi kanannya. Layar laptop ini juga ditopang dengan dua buah engsel berwarna silver yang cukup smooth jika dibuka tutup. Dan engselnya ini bisa membuka layar hingga 180 derajat. Urusan input device, seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui, laptop seri ThinkPad terkenal dengan keyboardnya yang empuk, nyaman, dan juga ergonomis. Dan di model ini pun kita masih merasakan feeling yang sama. Mempergunakan keyboard chiclet menjadikan urusan ketik-mengetik menjadi lebih enak, nggak berisik, dan nggak akan bikin tangan kita cepat capek kalau kita mempergunakan keyboard ini dalam jangka panjang. Dan jika kita terpaksa mempergunakan laptop ini dalam keadaan kurang cahaya, nggak usah khawatir, karena keyboard laptop ini juga dilengkapi dengan backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Backlight keyboard ini bisa diaktifkan dengan kombinasi tombol Fn dan juga spasi. Laptop ini juga masih mempergunakan trackpoint khas seri ThinkPad. Trackpoint ini bisa digunakan sebagai secondary touchpad jika touchpadnya bermasalah, atau memang jika teman-teman itu lebih suka mempergunakan trackpoint ya, karena ada beberapa teman-teman Pichel juga yang memang lebih nyaman pakai trackpoint. Dan kalau untuk touchpadnya sendiri, ini terdapat sedikit perubahan dari seri ThinkPad terdahulu. Hanya terdapat 2 buah tombol yang berfungsi sebagai klik kanan dan kiri di bagian atas dari touchpadnya. Dan ini bukan seperti 4 buah yang ada di seri-seri ThinkPad yang lama ya. Touchpadnya ini berukuran 10 x 6,3 cm dan sudah support dengan fitur Smart Gesture. Dan juga dengan adanya layar yang sudah touchscreen menjadikan pilihan input yang lebih fleksibel. Dengan adanya touch point yang mendukung 10-point touch, menjadikan layarnya bisa disentuh hingga 10 titik, walaupun Pichel nggak tahu ya kapan mau dipergunakan fungsi seperti 10 titik begitu. Dan juga layarnya rentan menangkap fingerprint sehingga harus siap-siap bawa kain untuk membersihkan layarnya. Pichel sih biasanya pakai kaos begini aja ngelapnya, ya daripada repot bawa kain. Untuk urusan performa, meskipun laptop ini menyasar kelas bisnis, Lenovo nggak tanggung-tanggung menyematkan prosesor di laptop ini. Laptop ini mempergunakan prosesor AMD Ryzen 7 Pro 4750U yang memiliki base frekuensi sebesar 1,7 GHz dan bisa turbo boost hingga 4,2 GHz. Prosesor ini memiliki 16 inti yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual dan memiliki TDP sebesar 15 watt yang masih tergolong prosesor hemat daya. Prosesor dengan Ryzen Pro ini tuh berbeda ya dengan Ryzen yang biasa. Karena memang sudah ada embel-embel Pro yang memiliki fitur dan security dengan kelas enterprise. Fitur seperti AMD Memory Guard, support kepada Microsoft Endpoint Manager, dan juga stabilitas menjadikan fokus utama dalam prosesor kelas Pro. Untuk melihat kinerja dari laptop ini, Pichel akan jalankan serangkaian benchmark dan juga tes seperti biasa. Pertama dengan Cinebench R20 dan Lenovo ThinkPad T14s mendapatkan skor sebesar 2.566 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 7 menit 9 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.477 untuk esensial, 7.194 untuk productivity, dan 4.382 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4.618. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini mempergunakan integrated GPU yaitu Radeon RX Vega 7, di mana ini memiliki sharing memori default sebesar 512 MB yang akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Radeon RX Vega 7 ini punya 7 compute unit yang memiliki frekuensi maksimal hingga 1,6 GHz. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark x Pi, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 4.404, dan GPU-nya adalah 869, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 987. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi grafik setting yang paling nyaman untuk dimainkan di laptop ini. Beberapa resolusinya ada yang harus diatur ke 1280x720 dan di beberapa game tetap bisa mempergunakan native resolution layarnya. Walaupun begitu, ada setting game yang mempergunakan setting paling rendah. Hal ini PC lakukan agar bisa mendapatkan frame rate yang lebih tinggi atau minimal mencapai FPS rata-rata sekitar 60 FPS. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 73,0 dengan maksimum 131,3 dan minimum 43,2 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi natif atau Full HD 1920x1080 dan setting low, average frame rate di 63,0 dengan maksimum 76,8 dan minimum 4,8 FPS. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi natifnya dan juga setting medium, average frame rate di 66,1 dengan maksimum 77,8 dan minimum 36,6 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 28,1 dengan maksimum 30,5 dan minimum 17,4 FPS. Untuk game CSGO dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 71,3 dengan maksimum 109,7 dan minimum 42,7 FPS. Untuk game Valorant dengan resolusi natif dan setting high, average frame rate di 127,2 dengan maksimum 161,2 dan minimum 89,3 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 83,3 dengan maksimum 107,3 dan minimum 62,6 FPS. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi native dan setting high, average frame rate di 64,6 dengan maksimum 93,0 dan minimum 39,8 FPS. Untuk game Dota 2 dengan resolusi native dan setting medium, average frame rate di 79,1 dengan maksimum 89,1 dan minimum 71,4 FPS. Game terakhir sekaligus yang paling baru yaitu Genshin Impact dengan resolusi native dan juga setting lowest 60 FPS, average frame rate di 57,1 dengan maksimum 61,6 dan minimum 27,9 FPS. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 16 menit 34 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Secara performa, laptop ini memang nggak bisa dibandingkan dengan laptop gaming ya. Karena sekali lagi, laptop ini diperuntukkan untuk kelas bisnis. Karena dari pengujian PC Mark 10, nilai yang dihasilkan dari aplikasi tersebut ini bisa dibilang cukup tinggi. Demikian juga untuk hasil tes rendering 3D mempergunakan aplikasi Blender dan tes rendering video mempergunakan Adobe Premiere. Proses rendering kedua aplikasi tersebut tuh nggak memakan waktu yang lama. Jadi bisa disimpulkan bahwa laptop ini cukup powerful sebagai tool atau alat kalian untuk kelas bisnis dan juga sanggup melibas kerjaan kantor yang berhubungan dengan hal-hal seperti Microsoft Office, 3D, maupun video rendering. Sementara dari sisi gaming, sepertinya jadi selingan aja ya laptop ini. Nggak bisa diandalkan kalau memang kalian fokus kepada gaming. Untuk urusan temperatur, ThinkPad T14s Gen 1 ini memiliki sistem pendinginan yang bisa dibilang cukup. Terdapat kipas pada motherboardnya yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam ruang mesin. Ini melalui ventilasi di sisi kanan dari laptopnya. Kita menguji dalam suhu ruangan 25 derajat Celcius dan dalam keadaan idle, di mana CPU laptop ini rata-rata mempergunakan daya sebesar 1,4 watt dan berada di temperatur 43,8 derajat Celcius. Frekuensinya ini sendiri bervariasi ya, paling rendah ada di level 1,6 GHz dan paling tinggi di 3,7 GHz. Kemudian kita coba stress test dengan AIDA 64 dan terlihat frekuensinya ini sempat menyentuh spesifikasi maksimalnya di 4,2 GHz, walaupun memang hanya sebentar aja. Setelah itu dia konsisten berada di level sekitar 2,4 hingga 2,6 GHz. CPU powernya ini pun di awal-awal stress test sempat melonjak melebihi TDP-nya yaitu hingga 21 watt. Walaupun setelah itu tuh stabil berada di sesuai speknya yaitu TDP 15 watt. Temperaturnya juga coba kita cek selama stress test ini tercatat stabil di level 77 hingga 78 derajat Celcius. Yang menarik di sini bahwa suhu prosesornya ini bahkan jauh dari maksimal yang dicatat oleh AMD. Menurut website AMD, prosesor ini memiliki toleransi suhu maksimal hingga 105 derajat Celcius. Kalau seperti ini bisa kita ambil kesimpulan mungkin ada batasan yang dibuat oleh Lenovo agar menjadikan laptop ini tetap nyaman dipergunakan, namun dengan konsekuensi performanya yang dibatasi. Biasanya ini dengan membatasi tingkat voltase ataupun multiplier prosesornya.
Karena kalau kita lihat temperaturnya nggak ada yang menyentuh maksimal, dan juga untuk CPU powernya ini masih berada di rentang TDP. Untuk sisi audio, ThinkPad T14S Gen 1 ini dilengkapi dengan stereo speaker pada sisi kanan dan kiri laptop yang menghadap ke bagian bawah. Speaker laptop ini sudah mendapatkan tuning dari Dolby Audio Speaker System, sehingga suara yang dihasilkan cukup jernih dan enak didengar. Kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata 82,3 desibel dan maksimal 87,0 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Lenovo ThinkPad T14S Gen 1. Urusan webcam, sudah ada webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 piksel. Indikator putih juga tersedia di sisi kanan dari webcam yang akan menyala saat webcam sedang aktif. Dan juga untuk menjaga privasi kita, maka sudah ada privacy cover switch pada sisi atas bezel layar yang dapat menutupi kamera. Ini kita harus gesernya secara manual. Webcamnya juga sudah dilengkapi dengan IR kamera yang akan membantu kita dalam urusan sign in ataupun kredensial lainnya di Windows. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Lenovo ThinkPad T14S Gen 1. Jadi ini dia merupakan contoh hasil video dari webcam Lenovo ThinkPad T14S. Ini dalam resolusi 720p 30 fps. Ya, kalau bisa lihat sebenarnya secara warna sih cukup baik. Walaupun memang terdapat ini ya kayak dilembut-lembutin begitu, jadi kayak berasa orang Korea nih. Dan harusnya untuk suara dia ada built-in microphone-nya, ada 2 nih di bagian atas samping webcam. Jadi harusnya suaranya juga cukup baik. Ya minimal cukup lah untuk kelas bisnis. Dan untuk sisi konektivitas, Lenovo ThinkPad T14S Gen 1 juga sudah dilengkapi dengan kombinasi Wi-Fi 6 802.11ax dan juga Bluetooth 5.0 melalui Wi-Fi chip Intel AX200. Seperti biasa, pastikan jaringan yang kita pergunakan juga sudah mendukung teknologi yang sama agar performanya bisa maksimal. Terdapat juga network extension untuk koneksi internet melalui port Ethernet yang bisa didapatkan kalau kita membeli side dock CS18, di mana ini dijual secara terpisah. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai lithium-ion dengan kapasitas 57.000 mWh. Dengan kapasitas baterai sebesar ini, Lenovo memberikan klaim bahwa laptop ini sanggup bertahan hingga 15 jam. Saat kita stress test sih mempergunakan Aydan 4, laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 53 menit. Walaupun begitu, kalau dipergunakan dengan minimum to mid brightness, baterainya ini bisa bertahan sekitar 8 hingga 9 jam. Untuk pengisian baterainya bisa mempergunakan charger bawaannya dengan spesifikasi daya 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt dan sudah menggunakan konektor jenis USB Type-C. Adaptornya ini juga memiliki fitur rapid charge yang dapat mengisi daya dari 0 hingga 80% selama 1 jam. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 22 menit dalam keadaan tidak digunakan, dan juga 2 jam 34 menit dalam keadaan dipergunakan mengetik dan juga browsing internet. Di bagian upgrade, sayangnya laptop ini hanya menyediakan fitur upgrade untuk sisi storage dan juga konektivitasnya saja. Untuk sisi memori ini kita harus puas dengan RAM bawaannya, yaitu DDR4 8GB yang ditanamkan pada motherboardnya. Di sisi storage, saat ini terpasang satu keping SSD NVMe tipe 2242 dengan kapasitas 512GB. Port NVMe ini sudah support hingga model 2280, dan jika teman-teman membutuhkan storage yang lebih besar, terpaksa harus mengganti model NVMe yang sudah ada dengan modul yang berkapasitas lebih besar. Atau teman-teman bisa juga mempergunakan storage micro SD card yang terdapat di sisi belakang laptop seperti yang Pichel sudah sebutkan sebelumnya. Untuk konektivitas hanya terdapat satu buah slot kosong untuk W1 card. Slot kosong ini bisa dipergunakan untuk mengaktifkan penggunaan SIM card ya, karena slot SIM card ini udah ada, tinggal modemnya aja yang belum ada. Selebihnya nggak ada opsi upgrade lagi untuk laptop ini. Overall,
Menurut pendapat pribadi Pichel, Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 tetap menjadi salah satu model laptop bisnis yang menarik walaupun terus membawa DNA ThinkPad yang sudah cukup lama. Tapi Lenovo terus melakukan penyegaran dengan bodi-bodi yang ramping, pemakaian bahan magnesium untuk durabilitas, dan dengan bobot yang kurang dari 2 kg. Ini membuat mobilitas kita menjadi lebih lincah jika kita harus membawa laptop ini sebagai alat kerja kita. Kinerja laptop ini juga sangat mumpuni untuk urusan kerjaan ataupun untuk urusan bisnis. Dengan adanya prosesor AMD Ryzen 7 Pro 4750U, bukan hanya sekedar kencang, tapi juga dilengkapi dengan fitur security dan juga scalability level enterprise. Dan juga untuk layarnya memiliki kualitas yang luar biasa, 500 nits dan juga ada privacy guard, menambah nilai plus lah dalam laptop ini. Kalau kita coba cek di toko online sih ada yang menawarkan laptop ini di harga 26 juta untuk prosesor Ryzen 7 4750U, RAM 32GB dan NVMe 1TB dan juga layar seperti ini yaitu 500 nits dan privacy guard. Agak susah unitnya nih kalau dicari secara normal karena memang ini ditujukan untuk kelas enterprise. Concern Pichel sih hanya keterbatasan upgrade pada laptop ini. Namun yang mengingat untuk kelas bisnis biasanya memang terbatas opsi upgrade-nya. Jadi Pichel pikir laptop ini memang dipertujukan untuk teman-teman para tim bapak-bapak yang memang membutuhkan laptop atau gadget yang udah siap pakai tanpa harus ribet lagi nih, urusan macam-macam. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Buat kalian berminat dengan laptop ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ya, bisa nonton kagak diinputin.